Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai audit tata ruang SWK Ujung Berung, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, oleh kelompok 6, kelas C, pemanfaatan dan pengendalian ruang. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Anggota kelompok kami yang pertama ada Muhammad Akbar Fauzi, NPM 19028, lalu Kania Sepia Sunardi, NPM 19119, selanjutnya Salsabila Zahra Kaulika, NPM 19127, dan juga Muhammad Maulana Rizki, NPM 19143. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan anggota kelompok kami. Gambaran umum lokasi wilayah studi. Ruang lingkup wilayah yang dijadikan sebagai objek penelitian kami itu ada di Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, yang merupakan subpelayanan wilayah Kota Bandung, bagian dari subwilayah Ujung Berung. Kecamatan Cinambo ini merupakan hasil pemekaran dari wilayah induk Kecamatan Ujung Berung, yang memiliki luas wilayah kurang lebih 577,3 hektar. Secara geografis, Kecamatan Cinambo memiliki bentuk wilayah datar, sebesar kurang dari 8% dari total keseluruhan luas wilayah. Kecamatan Cinambo memiliki batas-batas wilayah. Di sebelah selatan itu ada Kecamatan Gedabege, di sebelah utara ada Kecamatan Ujung Berung, di sebelah timur ada Kecamatan Panjilkan, dan di sebelah barat ada Kecamatan Arcamani. Untuk administrasinya, di Kecamatan Cinambo ini memiliki 4 kelurahan, yaitu Sukamulya, Pakemitan, Cisaran Wetan, dan Babakan Penghulu. Dan untuk kependudukannya, berdasarkan data dari Kecamatan Cinambo dalam angka tahun 2020, terdapat sebanyak 25.363 jiwa yang terdiri atas 13.000 jiwa penduduk laki-laki dan 12.363 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun sebelumnya, penduduk Kecamatan Cinambo ini mengalami laju pertumbuhan sebesar 0,63%. Dapat dilihat tabel jumlah penduduk berdasarkan umur, laju pertumbuhan, dan berdasarkan agama yang dianut. Selanjutnya, menurut sosial ekonomi, penduduk di Kecamatan Cinambo ini memiliki mata pencaharian yang beragam. Ada yang jadi PNS, abdi atau polri, pegawai swasta, petani, dan lainnya. Mata pencaharian yang mendominasinya itu ada di pegawai swasta, yaitu sebanyak 5.657 orang. Kemudian disusul oleh pedagang sebanyak 3.062 orang. Kemudian untuk mendukung kegiatan perekonomian, terdapat pasar, industri, hotel, dan juga rumah makan. Dan untuk mendukung kegiatan sosialnya, terdapat kegiatan organisasi seperti LPM, Karang Taruna, Kesenian, Olahraga, dan lainnya. Dapat dilihat di tabel jumlah hotel akomodasi, jumlah industri, dan jumlah pasar yang ada di Kecamatan Cinambo. Selanjutnya, sarana. Secara umum, sarana di Kecamatan Cinambo ini terdiri dari 3 SD, 3 SMP, dan 3 SMA. Sementara untuk tempat peribadatan terdapat sebanyak 58 tempat peribadatan. Berdasarkan data profil Kecamatan Cinambo, tahun 2020 terdapat 6.138 prasarana perumahan di Kecamatan Cinambo. Untuk jumlah sarana peribadatannya didominasi oleh masjid dan musola. Namun, di Kecamatan Cinambo ini memiliki beberapa agama yang dianut oleh penduduk Kecamatan Bandung. Karena di Cinambo sendiri banyak penduduk pendatang yang dari daerah luar Jawa yang agamanya berbeda-beda. Selain itu, untuk sarana kesehatan udah tersebar dan merata. Untuk penanganan medis, biasa masih bisa ditangani oleh sarana kesehatan lainnya. Untuk sarana olahraga, tersebar di beberapa kecamatan yang mana sarana olahraga tersebut diantaranya basket, bulu tangkis, futsal, sepak bola, dan tenis lapangan. Untuk prasarana,
jaringan jalan yang ada di Kecamatan Cinambo itu diklasifikasi menjadi 3 jalan, jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal. Untuk prasarana air minum dilayani oleh PDAM Tirtawening dan beberapa di antaranya masih menggunakan air tanah atau sumur. Untuk prasarana air limbah, masyarakat umumnya menggunakan septic tank atau sistem cubluk, dan prasarana drainase mereka tersedia di sepanjang jaringan Jalan Cinambo. Selanjutnya ada analisis kesesuaian pemanfaatan ruang. Untuk peruntukan lahan berdasarkan rencana tata ruang dengan mengacu pada Perda Kota Bandung nomor 10 tahun 2015, bahwa di Kecamatan Cinambo ini merupakan bagian dari SWK Ujung Berung, yang mana arah pembangunannya itu adalah untuk zona lindung dan zona budidaya. Pada Kecamatan Cinambo juga direncanakan sebagai subzona sempadan rel kereta api pada blok Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo. Tujuan penataan SWK Ujung Berung untuk mengembangkan seni budaya berbasis masyarakat Sundapolis. Lalu untuk penggunaan lahan existing yang ada di Kecamatan Cinambo ini meliputi zona sempadan rel kereta api, zona sempadan sungai, zona sempadan jaringan sutet, subzona RTH Taman Lingkungan, zona perumahan dan pemukiman, dan juga subzona perdagangan dan jasa. Ini ada peta simpangan. Ini rencana pola ruang dan penggunaan lahan Kecamatan Cinambo. Di bagian kiri itu merupakan peta rencana pola ruang Kecamatan Cinambo, dan di bagian kanan itu merupakan peta penggunaan lahan. Dan dua peta ini menjadi dasar untuk melakukan analisis melihat ketidaksesuaian ataupun simpangan penggunaan lahan ataupun pemanfaatan ruang yang ada di Kecamatan Cinambo. Selanjutnya ada di peta simpangan. Kita interpretasikan di peta simpangan. Boleh dilihat peta simpangannya. Nah, ini merupakan hasil analisis tadi, yang mana dasarnya itu mengoverlay peta rencana pola ruang dengan peta penggunaan lahan existing yang ada di Kecamatan Cinambo. Dapat dilihat pada legenda, yang mana warna hijau ini merupakan pemanfaatan ruang ataupun penggunaannya itu sesuai dengan rencana pola ruang, sedangkan warna merah ini menunjukkan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang antara rencana pola ruang dengan kondisi existing penggunaan lahan sekarang. Lanjut. Pada saat kami melakukan analisis, lalu kami pun mengidentifikasi penyimpangan pemanfaatan ruangnya seperti apa. Lanjut. Sebagai contoh, ada 3 contoh yang yang diberi tanda dengan lingkaran merah, biru, dan hijau. Yang mana lingkaran merah ini mengindikasikan ketidaksesuaian penggunaan lahan existing yang seharusnya diperuntukkan sebagai perumahan kepadatan tinggi ataupun sedang, sedangkan pada existingnya ini digunakan sebagai wilayah ruang tani. Pada lingkaran biru ini, pada rencana pola ruang dan penggunaan lahan existing yang seharusnya dipergunakan sebagai perdagangan dan jasa, pada kenyataannya digunakan sebagai zona permukiman, dan lingkaran hijau ini digunakan ataupun peruntukannya itu pertahanan dan keamanan, sedangkan existing ini digunakan sebagai wilayah stasiun kereta api dan wilayah ruang tani. Selanjutnya, ini kita sajikan dalam tabel. Yang nomor pertama ini perumahan dan permukiman pada rencana pola ruang, sedangkan pada existing ini wilayah stasiun kereta api yang ditandai dengan warna merah dengan luasan 7,49 hektar. Lalu pertahanan dan keamanan digunakan sebagai kawasan utilitas, juga kawasan utilitas digunakan sebagai zona industri. Lanjut. Selanjutnya ada analisis penyebab dampak dalam penyimpangan pemanfaatan ruang. Nah, di Kecamatan Cinambo sendiri kan
kebanyakan rata-rata penduduk dan pekerjaannya itu sebagai PNS dan pedagang. Nah, penyebab penyimpangan pemanfaatannya ruang sendiri ini itu semuanya saling berkaitan gitu. Nah, yang pertama adalah lemahnya pengawasan dan penertiban. Jadi tidak adanya pengawasan dari pemerintah setempat dalam penyimpangan atau pelanggaran pemanfaatan ruang. Lalu yang kedua, tidak ada peraturannya yang cukup jelas. Lalu yang ketiga, tingginya kebutuhan masyarakat untuk tempat tinggal atau usaha yang seperti saya sebut tadi, banyaknya penduduk dan kebutuhan usaha yaitu pedagang atau kantor untuk bekerja. Lalu ada yang keempat ada perilaku oknum. Lalu yang kelima ketidaktahuan masyarakat terhadap rencana pola ruang. Nah, lalu dampak yang terjadi jika penyimpangan pemanfaatan ruang itu, yang pertama ada rencana tata ruang menjadi tidak teratur, lalu berdampak pada rencana pembangunan, yang ketiga kepadatan bangunan dengan tata letak yang tidak teratur, merusak lingkungan sekitar, terjadinya kebencanaan, khususnya banjir, kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun. Lalu yang ketujuh ada tidak adanya ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan hujan dan pengurangan polusi udara. Lalu yang kedelapan, aksesibilitas yang sulit. Lalu yang kesembilan, akses untuk mendapatkan air bersih dan air minum sulit didapat. Lalu yang terakhir adanya banyaknya sungai atau drainase yang tercemar oleh limbah rumah tangga dan limbah pabrik. Untuk rekomendasi dari Kecamatan Cinambo ini dalam analisa penyimpangan tadi, yang pertama yaitu sinkronisasi isi rencana di setiap jenjang wilayah, terutama mengenai pola pemanfaatan ruang. Yang kedua, penyimpanan yang tidak sesuai dengan RDTR dilakukan evaluasi pemanfaatan pola ruang untuk ditinjau kembali pada rencana selanjutnya. Yang ketiga, penertiban pemanfaatan ruang berupa pengenaan sanksi insentif dan disinsentif, yaitu pemeriksaan atau penyelidikan semua pelanggaran dilakukan terhadap pola pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Dan yang terakhir, pengendalian berdasarkan tidak sesuai peruntukan zonasi, kemudian dilakukan sanksi administratif maupun sanksi denda. Kemudian kesimpulan dan saran dari Kecamatan Cinambo ini kan kecamatan yang termasuk ke dalam SWK Ujung Berung, di mana SWK ini diperuntukkan untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan di wilayahnya. Pola ruang bertujuan meningkatkan asas manfaat bagi sumber daya yang ada dalam lingkungan seperti meningkatkan fungsi perlindungan terhadap tanah, hutan, air, flora, fungsi industri, fungsi pertanian, fungsi permukiman, dan fungsi lain. Pemanfaatan ruang di Kecamatan Cinambo ini terdapat penyimpangan yang tidak sesuai rencana pola sehingga menimbulkan dampak buruk bagi penataan ruang. Penyebab dari penyimpangan ini beragam, contohnya seperti lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan lahan di Kecamatan Cinambo sehingga bisa menimbulkan dampak buruk seperti menurunnya kualitas lingkungan hidup di Kecamatan Cinambo. Maka dari itu perlu adanya tindakan lebih lanjut untuk mengatasi penyimpangan pemanfaatan ruang dari pemerintah setempat. Adapun saran yang diharapkan dari bahan pertimbangan tadi adalah menjadikan bahan pertimbangan dari pengendalian tata ruang wilayah tersebut, yang mana dalam pengendalian pemanfaatan ruang Kecamatan Cinambo Kota Bandung diantaranya adalah peninjauan kembali atas peta pola ruang SWK Ujung Berung, terutama bagi Kecamatan Cinambo, dan diperbaiki kembali atas aturan yang mengatur pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Bandung agar dapat memperluas ruang gerak dan tidak adanya benturan antar aturan untuk dilakukannya pengendalian pemanfaatan ruang sehingga nantinya tidak ada terjadi kerugian seperti terjadinya penyimpangan tadi. Kemudian dilihat dari RT RW-nya bahwa Kecamatan Cinambo ini memiliki fungsi sebagai kawasan perindustrian sehingga untuk menjaga lingkungan sekitar lebih baik merencanakan penghijauan sekitar lokasi sehingga lingkungan dapat sehat kembali. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.